Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Putri dengan NIBU 409054. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kajian saya yang berjudul Implementasi Komunikasi Organisasi dan Public Relation pada SDIT Cordova Samarinda. Kajian ini saya angkat karena saya melihat pentingnya peran komunikasi dan strategi humas dalam membentuk citra positif dan menjaga manajemen internal organisasi, khususnya di lingkungan pendidikan yang cukup kompleks seperti SDIT Cordova Samarinda. Selanjutnya, latar belakang penelitian. Pendidikan bertujuan untuk membentuk kepribadian peserta didik secara utuh, baik jasmani, rohani, maupun nilai moral dan spiritual. Di era persaingan global, peningkatan mutu pendidikan itu harus dibarengi dengan pengembangan sumber daya manusia yang logis, kritis, dan kreatif. Salah satu faktor pendukungnya ialah partisipasi masyarakat. Nah, Partisipasi masyarakat ini dapat menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Hal ini menuntut lembaga pendidikan untuk membangun komunikasi efektif melalui strategi yang tepat, di mana terdapat perencanaan untuk mencapai tujuan komunikasi dan sarana guna penghubung antara lembaga dan masyarakat. SDIT Samarinda merupakan contoh lembaga yang sukses membangun citra positif melalui program tahfiz dan juga prestasi siswa. Namun tantangan komunikasi internalnya masih terjadi, terutama karena peran ganda guru dalam sistem full day school. Oleh karena itu, saya merasa penting untuk mengangkat judul implementasi komunikasi organisasi dan public relation pada SDIT Cordova Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana komunikasi organisasi dan strategi public relation itu diterapkan di lembaga tersebut, serta sejauh mana hal tersebut itu berkontribusi terhadap pembentukan brand image dan juga efektivitas di organisasi. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana strategi public relation dalam mengembangkan brand image pada SDIT Cordova Samarinda. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh komunikasi organisasi dalam menyelesaikan konflik peran ganda guru di SDIT Cordova Samarinda. Kemudian ada tinjauan literatur. Yang pertama mengenai komunikasi organisasi. Purwanto 2011 mendefinisikan bahwa komunikasi organisasi itu sebagai proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang lazim, baik itu melalui simbol, perilaku, maupun tindakan. Sedangkan menurut Reading dan Saborn mendefinisikan bahwa komunikasi organisasi itu sebagai proses pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Sementara mengenai teori public relation, menurut Seidel dalam KUKAP 2020 mendefinisikan bahwa komunikasi organisasi itu sebagai proses berkelanjutan dari upaya manajemen untuk memperoleh goodwill dan pengertian dari publik internal maupun eksternal. Nah, sedangkan menurut Howard Bonham menyatakan kalau public relation ini adalah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik guna memperdalam kepercayaan publik terhadap individu ataupun organisasi. Sedangkan teori yang ketiga mengenai strategi public relation, menurut Stein, strategi public relation itu lebih berfokus pada pemilihan nilai tertentu yang ingin disampaikan humas kepada publik, serta bagaimana membangun citra perusahaan itu melalui semua aktivitas nyata dan komunikasi perusahaan. Ruslan Rosadi dalam Wijaya dan Amin 2020 mengutip pendapat Sokot dan Allen mengenai 4 sistem kerja public relation yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, meneliti dan mendengarkan, yang kedua ada merencanakan dan mengambil keputusan, yang ketiga ada mengkomunikasikan dan melaksanakan, yang keempat ada mengevaluasi. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur guna memahami implementasi komunikasi organisasi dan public relation di SDIT Cordova Samarinda. Sumber data yang digunakan berasal dari kajian terhadap jurnal, artikel sekolah, sosial media sekolah, dan sumber-sumber akademik lainnya yang relevan
dan spesifik membahas mengenai SDIT Cordova Samarinda. Selanjutnya pembahasan pada komunikasi organisasi di SDIT Cordova Samarinda. Yang pertama ada analisis permasalahannya. Nah, ditemukan bahwa komunikasi organisasi di SDIT Cordova Samarinda ini berjalan belum efektif. Hal ini terlihat dari kesenjangan yang cukup signifikan antara tuntutan pekerjaan tenaga pendidik dengan arahan dari pimpinan gitu. Para guru dituntut untuk aktif tidak hanya saat proses pembelajaran saja, tapi juga mendampingi siswa di luar jam pelajaran seperti saat istirahat, saat sholat, dan lain-lainnya. Tentu hal ini sangat menyita waktu dan energi para guru. Namun sayangnya instruksi dan arahan dari pihak atasan itu kurang disampaikan secara terbuka dan menyeluruh. Sehingga hal ini menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas para guru. Padahal seorang pemimpin itu perlu memiliki komunikasi dengan kemampuan yang jelas dan terbuka agar arah komunikasi itu dapat dipahami dan dijalankan oleh seluruh anggotanya secara bersama. Dan yang kedua ada dampak negatif komunikasi yang tidak efektif terhadap konflik peran ganda. Nah, salah satu dampak utama yang terlihat dari komunikasi organisasi yang tidak berjalan dengan baik itu munculnya konflik peran ganda, terutama bagi guru perempuan. Nah, di satu sisi mereka dituntut untuk menjalankan tanggung jawab profesional di sekolah, tapi di sisi yang lain mereka juga memiliki peran domestik di rumah sebagai ibu dan istri. Ketika beban di tempat kerja itu tidak imbang dengan komunikasi yang jelas serta dukungan moral dan struktural, maka hal ini dapat menimbulkan tekanan psikologis, bahkan stres yang cukup tinggi. Dan inilah yang terjadi di SDIT Cordova Samarinda, di mana guru perempuan merasa stres karena tidak mendapat tempat untuk meluapkan keluh kesah dan juga tidak mendapat solusi atas permasalahannya. Dan yang ketiga ada peran dukungan sosial dan juga gaya kepemimpinan dalam mengurangi konflik peran ganda. Nah, ditemukan bahwa ada jalan keluar yang bisa ditempuh oleh para guru, yaitu dengan melalui dukungan sosial dan gaya kepemimpinan yang tepat dari atasan. Dukungan dari lingkungan kerja dan keluarga dapat menjadi penyeimbang yang dapat membantu para guru mengatasi beban ganda yang mereka alami. Selain itu, gaya kepemimpinan yang suportif, empatik, dan terbuka akan sangat membantu dalam menciptakan iklim kerja yang sehat. Pemimpin yang memahami bahwa kondisi bawahannya itu bukan hanya mendorong kinerja, tapi juga menciptakan rasa aman dan nyaman dalam bekerja. Oleh karena itu, sangat penting bagi SDIT Cordova Samarinda guna membangun kembali iklim organisasi yang lebih responsif, terbuka, dan menyeluruh agar seluruh guru, khususnya guru perempuan itu dapat menjalankan perannya dengan lebih optimal tanpa beban kerja yang terlalu berat. Selanjutnya, pembahasan public relation. SDIT Cordova Samarinda memiliki kesuksesan dalam manajemen public relation dengan mengembangkan brand image-nya. Kesuksesan ini didapat atas dasar strategi yang digunakan Humas untuk mengembangkan brand image SDIT Samarinda. Menggunakan formulasi strategi Humas menurut Cutlip Centerdambrum, di mana setiap strategi ini penting dalam membangun citra positif lembaga pendidikan. Yang pertama, ada penelitian dan mendengarkan. Pada tahap ini, SDIT Cordova Samarinda melakukan pemetaan untuk mengetahui seperti apa kebutuhan, keinginan, serta persepsi masyarakat. Humas mengumpulkan data, diawali dengan diskusi antara koordinator Humas dengan kepala sekolah, serta melakukan masukan dan saran dari orang tua siswa melalui survei kepuasan dengan aplikasi Google Form. Kemudian yang kedua, perencanaan dan pengembangan keputusan. Di tahap ini, Humas SDIT Cordova Samarinda menyusun langkah strategis berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh. Perencanaan ini dilakukan dan diawali dengan mempertimbangkan dan menentukan dahulu koordinasi Humas dengan anggota tim Humas, ditentukan berdasar kompetensi yang diperlukan, bidang Humas yang dimiliki staf dan guru. Setelah terbentuknya tim Humas, maka dilanjutkan dengan perencanaan program
Humas dalam 1 tahun pembelajaran. Rapat koordinasi dan kerja tahunan ini menjadi acuan program perencanaan Humas di SDIT Cordova Samarinda. Kemudian yang ketiga, mengkomunikasi dan pelaksanaan. Di tahap ini merupakan implementasi dari seluruh perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Pelaksanaan ini dilakukan dengan 2 cara, di mana program yang dikembangkan oleh Humas langsung itu ditangani oleh tim Humas, sedangkan program Humas yang dilakukan untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan sekolah itu biasanya diperbantukan oleh guru yang menjadi panitia. Kemudian yang keempat ada mengevaluasi. Nah, pada tahapan ini merupakan tahap yang sangat penting di mana pelaksanaan kegiatan di bidang humas baik secara langsung maupun tidak langsungnya itu dievaluasi guna mendapatkan hasil yang diperlukan, ditambah dengan berbagai masukan dan saran yang diharuskan dalam refleksi untuk kedepannya gitu. Evaluasi reguler itu biasanya dilaksanakan bersama oleh seluruh guru dan staf, dilakukan sepangkat sekali, sebulan sekali, dan hingga sesemester sekali. Nah, selanjutnya pada pembahasan dalam inovasi dan pembaruannya ditemukan yang pertama integrasi perspektif internal dan eksternal gitu. Di mana terdapat temuan bahwa citra SDIT Cordova Samarinda ini positif secara eksternal karena strategi tepat dari public relation-nya. Namun, komunikasi internal ini tidak efektif dan menyebabkan konflik peran ganda pada tenaga pendidik khususnya perempuan. Jadi, citra eksternal yang baik itu belum tentu mencerminkan kondisi internal yang sehat. Kemudian yang kedua, pendekatan kombinasi strategi. Ditemukan juga bahwa pengembangan lembaga pendidikan itu tidak hanya dilaksanakan dengan komunikasi internalnya saja maupun komunikasi eksternalnya saja gitu. Namun dibutuhkan kombinasi dari kedua strategi komunikasi guna yang pertama membangun kepercayaan publik dan menciptakan iklim kerja yang sehat, nyaman, dan juga kondusif bagi seluruh tenaga pendidik dan staf. Ketiga, public relation sebagai solusi konflik internal pada persoalan di SDIT Cordova Samarinda, di mana terjadi peran ganda tenaga pendidik khususnya tenaga pendidik perempuan. Hal ini dapat direndam dengan fungsi dari public relation itu sendiri, yaitu dengan cara yang pertama, Humas menjadi jembatan komunikasi internal antara pihak atasan dengan tenaga pendidik, baik dengan membuka forum maupun diskusi 2 arah. Yang kedua, Humas dapat mendokumentasikan aspirasi internal guna menyalurkan aspirasi dan juga ide-ide dari tenaga pendidik untuk disampaikan kepada pimpinan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian komunikasi organisasi dan public relation di SDIT Cordova Samarinda ini menunjukkan peran penting dalam mendukung pengelolaan sekolah. Namun, komunikasi organisasi di SDIT Cordova ini masih berjalan dengan belum efektif karena kurangnya komunikasi yang terbuka, yang jelas, dan kurangnya komunikasi 2 arah antara pemimpin dengan guru, terkhususnya guru perempuan, sehingga memunculkan masalah seperti konflik peran ganda pada guru perempuan. Tentunya kondisi ini membutuhkan dukungan sosial serta gaya kepemimpinan yang lebih komunikatif dan juga lebih empatik. Sementara itu, SDIT Cordova Samarinda dinilai berhasil dalam mengembangkan brand image-nya menjadi sekolah yang baik dengan ditunjukkan dengan presentasi akademik maupun non-akademik siswanya, terus juga memiliki program tahfiz yang
terus konsisten. Strategi humas yang berjalan efektif ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap SDIT Cordova Samarinda. Yang terakhir rekomendasi. Yang pertama, atasan SDIT Cordova Samarinda itu perlu memperbaiki pola komunikasi organisasi dengan menciptakan komunikasi yang lebih terbuka, lebih jelas, dan mampu memberikan arahan dan juga tugas yang baik kepada tenaga pendidik. Yang kedua, SDIT Cordova Samarinda itu perlu membentuk wadah aspirasi seperti forum komunikasi antara atasan dan juga tenaga pendidik guna menyampaikan aspirasi sehingga terciptanya iklim organisasi yang lebih baik dan juga lebih nyaman. Sedangkan rekomendasi untuk public relation-nya SDIT Cordova Samarinda itu yang pertama, Humas SDIT Cordova Samarinda itu diharapkan dapat terus meningkatkan kreativitasnya dalam menyampaikan informasi dan juga promosi sekolah sehingga bisa lebih menarik minat para masyarakat secara lebih luas. Dan yang kedua, saran yang kedua, evaluasi yang biasanya dilakukan humas secara rutin itu sebaiknya melibatkan orang tua dan siswa guna mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan program humas. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.